Messi Fauziah, Hadir, Pak. Miftahul Rizka Nelson, Hadir, Pak. Limita Riwanda, Hadir, Pak. Muhammad Fatur Adana, Hadir, Pak. Muhammad Zikrisah, Hadir, Pak. Mutiara Wardipasari, Hadir, Pak. Sarifah Aini, belum, Cindy Oksaria, Hadir, Pak. Cynthia Yuliana, Cynthia Yuliana hadir, Pak. Sylvia Indriani Putri, Zulfiandriani hadir, Pak. oke, Siva Auliani, Siva hadir, Pak. Rivalina Hidayat, sudah bergabung Rivalina, suaranya kedengaran. Rivalina, bagaimana bisa mendengar suara saya? Namanya sudah, tapi tidak kedengaran ya. Ilham Mulia Lubis, Maaf, Pak. ya Rivalina. Oke, sudah. Reva hadir. Ya sudah. Ilham sudah bergabung. Ilham belum ya? Nabila Mukmi Maina. Nabila Wijmaina hadir, Pak. Oke. Nadia Safwah. Hadir, Pak. Baik. Jadi untuk kali ini yang belum bergabung Ilham Mulia Lubis sama Sarifah Aini. Kita tunggu sampai jalannya diskusi. Baik, saudara sekalian, untuk hari ini kita lanjutkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman saudara tentang konsep keterampilan dasar pembelajaran ya. Pada minggu ini kita bahas dulu keterampilan menjelaskan ya. Jadi untuk kelompok 3, silakan memimpin diskusinya bagaimana menjelaskan atau memberikan suatu eh, pemahaman konsep kepada anak. Pada saat saudara nantinya menyampaikan materi pembelajaran, apa yang harus diperhatikan oleh guru, bagaimana caranya kita mempersiapkan bahan untuk dijelaskan. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan dan yang lain ya, tolong memperhatikan dan memahami materinya sebelum kita cobakan pada saat simulasi nanti. Tanyakan dan berikan komentar saudara dalam menanamkan atau menjelaskan keterampilan dasar menjelaskan ini atau menerapkan keterampilan menjelaskan ini di dalam suatu proses pembelajaran. Oke, pada kelompok 3 waktu saya berikan untuk melanjutkannya. Silakan moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, pertama kita ucapkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita dapat hadir melalui Zoom meeting untuk melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang keterampilan menjelaskan.
baik saya sendiri sebagai moderator eh, Muhammad Fatur Arana dan rekan saya yang bernama Muhammad Zikri Syah. Baik, di sini materi pertama itu tentang keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan itu adalah suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisir secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah. Jika diartikan secara bebas, menjelaskan berarti memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada seseorang agar konten atau isi dapat ia pahami. Maka secara etimologis dalam buku Kuasasi dalam Majid 2014 menjelaskan itu berarti membuat sesuatu agar jelas. Makna tersebut sebenarnya jika digandeng dengan tugas guru dalam mengajar adalah kegiatan yang harus dilakukan guru dalam memperjelas materi pelajaran agar siswa memahami isi pelajaran dengan baik. Hal tersebut juga banyak dibaca beberapa praktisi pendidikan mengenai pengertian keterampilan mengajar pada umumnya, seperti yang dikemukakan oleh Uzair 2013. Keterampilan menjelaskan adalah kegiatan penyajian yang dilakukan oleh guru secara lisan dengan cara sistematis dan terorganisasi dengan tujuan menunjukkan sebab akibat hubungan yang belum diketahui atau yang telah diketahui, sehingga informasi baik berupa konsep, prinsip, atau prosedur dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Next. Selanjutnya itu ada tujuan keterampilan. Tujuan keterampilan menjelaskan ini yaitu penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan penjelasan. Pentingnya keterampilan menjelaskan dikuasai oleh guru, karena tidak semua siswa dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau dari sumber lainnya. Oleh karena itu, guru perlu membantu menjelaskan hal-hal tersebut. Jadi tujuan keterampilan menjelaskan adalah untuk yang pertama itu membantu peserta didik dalam memahami fakta, konsep, prinsip, atau prosedur, serta membantu memecahkan permasalahan dalam kegiatan pelajaran. Yang kedua yaitu untuk mendapat umpan balik dari peserta didik mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman. Yang ketiga, melibatkan peserta didik untuk berpikir serta mengkomunikasikan ide dan gagasannya. Keempat, memperkuat struktur kognitif yang berhubungan dengan bahan pembelajaran. Dan yang kelima yaitu melatih peserta didik berpikir logis apabila penjelasan guru kurang sistematis. Next. Selanjutnya yaitu komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu ada analisis dan perencanaan menjelaskan. Ada dua hal yang perlu dianalisis dan direncanakan pada keterampilan. Itu yang pertama, isi pesan yang akan disampaikan harus sistematis dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam memberikan penjelasan, guru harus mempertimbangkan kemampuan dan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua yaitu ada penerimaan pesan. Dalam menjelaskan, perlu diperhatikan ciri-ciri atau karakteristik si penerima pesan, yaitu anak didik sebagai suatu kelompok. Karakteristik tersebut antara lain usia, jenis kelamin, kemampuan kelompok, pengalaman, lingkungan sekolah, dan kebijakan. Keberhasilan menjelaskan isi pesan akan terletak pada bagaimana perencanaan itu dibuat, dan keberhasilan perencanaan akan terletak pada bagaimana analisis pemecahan yang diorganisasikan secara sistematis. Yang kedua yaitu ada penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama yaitu ada penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua, penggunaan contoh ilustrasi dalam memberikan penjelasan sebaiknya digunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemberian tekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus memusatkan perhatian siswa pada masalah pokok yang mengurangi
informasi yang tidak begitu penting. Dan yang terakhir itu penguatan balikan. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman, kegunaan, atau tidak mengertinya ketika penjelasan diberikan. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Zikrisah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari kelebihan dan kekurangan dari keterampilan menjelaskan tersebut, yang dimana keterampilan menjelaskan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang diantaranya yang pertama itu dari kelebihan sendiri itu ada yang pertama itu lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima. Yang kedua itu lebih mudah dalam memancing kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang dirasakan atas informasi yang lengkap dan relevan. Yang ketiga itu adalah mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide tersebut. Yang keempat itu dapat mengatasi masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik yang besar. Yang kelima itu adalah merupakan cara yang lebih mudah saat guru akan memulai mengenal dari sebuah materi tersebut. Dan yang keenam itu adalah dapat meningkatkan analisis guru terhadap teori yang sedang disampaikan oleh guru menjadi benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam. Selanjutnya bagian dari kekurangan itu dari keterampilan menjelaskan adalah yang pertama itu bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, peserta didik itu akan cenderung menjadi karakteristik yang auditif atau cuman hanya mendengarkan dan akhirnya menjadi siswa yang pasif dan tidak aktif dalam sebuah pembelajaran tersebut. Yang kedua itu apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka perjalanan akan terkesan membosankan. Pembelajaran. Jadi jika kita terlalu banyak menggunakan keterampilan menjelaskan ini dalam sebuah forum, dalam sebuah pembelajaran itu akan terkesan monoton dan jadi siswa akan lebih cepat bosan mengenai hal tersebut. Yang ketiga itu bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis hanya untuk menjelaskan. Jadi siswa itu tidak dikasih waktu untuk mereka bertukar pikiran antar sesama mereka jika jika keterampilan menjelaskan ini kita terlalu lama menggunakannya. Nah, dengan adanya kelebihan dan kekurangan keterampilan menjelaskan, maka seorang guru itu dituntut untuk profesional dalam menjelaskan pembelajaran, serta mengikuti tahapan-tahapan dalam keterampilan menjelaskan sehingga terciptanya penjelasan yang jelas dan tepat sasaran. Selanjutnya itu ada bagian dari penggunaan keterampilan menjelaskan dalam kelas, yang dimana keterampilan menjelaskan pada dasarnya merupakan keterampilan berkomunikasi secara lisan yang bersifat kelompok maupun antar personal, yaitu antar guru dengan seluruh siswa atau terkadang antara seorang guru dengan seorang siswa. Keterampilan guru dalam menjelaskan atau memaparkan materi secara lisan di dalam kelas itu tentunya perlu dengan sistematika yang runtut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa sehingga mudah dipahami para peserta didik. Materi yang dijelaskan juga harus dikuasai oleh guru tersebut, yang dimana penjelasan itu harus bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik dan materi itu harus sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, pada kegiatan menjelaskan materi, baiknya itu diselingi dengan tanya jawab yang mendorong peserta didik untuk berpikir, disertai dengan contoh-contoh yang konkret dan dihubungkan dengan kehidupan para siswa itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada beberapa prinsip penggunaan penjelasan. Antara lain itu yang pertama itu penjelasan dapat diberikan pada awal, di tengah, atau di akhir jam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, yang dimana penjelasan tersebut itu harus diselingi dengan tanya jawab dan sifatnya itu hanya membantu penalaran dari siswa tersebut. Yang kedua itu penjelasan guru harus mengingat latar belakang dari kemampuan siswa sehingga mereka dapat menerimanya, yang dimana sesuai dengan karakteristik belajar siswa, mereka itu psikomotor kah atau mereka itu audiovisual kah dan lain sebagainya. Yang ketiga itu penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang keempat itu materi pembelajaran harus bermakna juga bagi peserta didik atau siswa. Dan yang kelima itu penjelasan dapat diberikan guru kalau ada
pertanyaan siswa atau memang disiapkan guru sebelumnya. Yang berarti tidak semua topik atau bahan pembelajaran dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, untuk dapat menjelaskan dengan baik bahan pembelajaran yang diberikan, guru sebaiknya memperhatikan petunjuk praktis keterampilan menjelaskan yang dimana sebagai ada 15 poin. Yang pertama itu adalah menggunakan bahasa secara baik dan benar. Yang kedua itu menggunakan bahasa yang jelas baik dari kata-kata maupun ungkapan. Yang ketiga itu suara terdengar sampai ke seluruh bagian kelas. Yang keempat itu volume suara bervariasi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, sesuai dengan suasana kelas dan materi yang ingin dijelaskan. Dan yang kelima itu menghindari kata-kata yang tidak perlu atau kata-kata tambahan dan tidak memiliki arti sama sekali. Seperti contohnya kayak apa ini, apa itu. Yang keenam itu adalah menghindari penggunaan kata mungkin yang salah pemakaian. Misalnya harusnya pasti tetapi selalu dikatakan mungkin, sehingga karena segala sesuatu yang selalu memakai kata mungkin maka akan diperoleh oleh siswa adalah kemungkinan, bukan sebuah kepastian dari materi tersebut. Yang ketujuh itu menjelaskan pengertian istilah-istilah asing dan baru secara tuntas sehingga tidak mengakibatkan adanya pemahaman yang berbeda-beda di antara kalangan siswa. Yang kedelapan itu meneliti pemahaman siswa terhadap penjelasan guru, yang dimana apakah sudah dipahami dengan baik atau belum. Nah, kalau jika belum, hal-hal yang belum dipahami itu perlu diulang kembali dalam sebuah pembelajaran. Yang kesembilan itu adalah memberi contoh nyata uraian materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang ke-10 itu memberikan penjelasan dapat dilakukan secara deduktif maupun induktif dan mengaitkannya dengan generalisasi. Yang ke-11 itu adalah menggunakan multimedia untuk pokok bahasan tertentu. Yang ke-12 itu adalah menggunakan bagan untuk menjelaskan hubungan dan hierarki dalam sebuah pembelajaran. Yang 13 itu adalah menerima umpan balik dari siswa terhadap uraian yang disampaikan. Yang ke-15 itu adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan contoh sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Dan yang ke-15 itu adalah memberikan penekanan pada bagian tertentu yang materi yang sedang dijelaskan dengan isyarat lisan. Misalnya yang terpenting itu adalah bagian-bagian ini. Nah, habis itu juga perhatikan baik-baik konsep ini. Atau perhatikan yang ini agak penting untuk dijelaskan. Nah, seperti itu. Nah, dalam penjelasan yang akan diberikan oleh guru dipersiapkan harus juga dipersiapkan dengan perencanaan yang matang dan baik. Dalam merencanakan suatu penjelasan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama itu dari isi penjelasan, yang dimana dengan mengadakan analisis, pengertian atau persoalan yang akan dibahas. Yang kedua itu kepada siapa penjelasan itu akan diberikan. Nah, dalam merencanakan isi pembelajaran yang disampaikan, guru juga perlu menjelaskan yang pertama itu analisis dari pengertian yang diterangkan, yang dimana dengan menerangkan suatu pengertian yang dimaksud berarti menguraikan jawaban atas pertanyaan apa atau bagaimana sesungguhnya sesuatu hal tersebut itu. Untuk menerangkan suatu pengertian, jalan yang terbukti baik itu adalah pola deduktif, yaitu yang pertama itu tentukan pengertian yang perlu diterangkan dan definisinya. Yang kedua itu carilah ciri-ciri khas atau unsur-unsur pokok yang paling relevan. Yang ketiga itu berilah contoh-contohnya. Dan yang keempat itu carilah contoh atau penerapan agar bisa mengecek apakah siswa tersebut telah menangkap penjelasan guru dengan baik atau belum. Yang kedua itu ada analisis pokok persoalan yang hendak dijelaskan, yang dimana menguraikan jawaban atas pertanyaan mengapa atau untuk apa sesuatu itu terjadi dengan menunjukkan hubungan antara dua pengertian atau lebih sehingga menjadi jelas bagaimana dua hal itu atau lebih itu berkaitan satu sama lain. Adapun langkah-langkah pokok dalam merencanakan suatu penjelasan itu adalah yang pertama itu menegaskan apa yang perlu dijelaskan, yang kedua itu menegaskan hubungan atau kaitannya, yang ketiga itu menegaskan prinsip umum yang melandasi hubungan tersebut, dan yang keempat itu adalah penerima pesan oleh siswa. Nah, setelah merencanakan penjelasan yang baik, maka pelaksanaan itu akan disertai seperti berikut, yang dimana mutu pelaksanaan dalam pembelajaran penjelasan itu dapat ditingkatkan dengan yang pertama itu orientasi atau pengarahan, yang dimana dengan memberikan orientasi berarti mengantarkan siswa pada pokok persoalan yang akan dibahas dan menempatkan penjelasan yang akan disampaikan itu dalam suatu kerangka yang lebih luas. Yang kedua itu bahasa yang sederhana, di mana penjelasan itu hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa.
yang dimana kita harus menghindari penggunaan berbagai ucapan dan istilah yang dirasanya itu tidak dimengerti oleh siswa. Dan jika kita memberikan hal itu, kita harus memberikan penjelasan atau makna dari suatu kata atau istilah yang kita pakai tersebut. Biar pemahaman siswa itu menjadi satu makna gitu. Jadi nggak kemana-mana mereka berpikir makna penjelasan tersebut. Yang ketiga itu adalah penggunaan contoh atau ilustrasi, yang dimana dalam memberikan penjelasan itu sebaiknya menggunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dan dapat ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu adalah pemberian tekanan, yang dimana dalam memberikan penjelasan, guru harus mengarahkan perhatian siswa agar terpusat pada masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak penting. Yang kelima itu ada dari variasi, yang dimana sesekali perlu pula diselingi informasi lain yang ringan dan lucu pada situasi yang kurang menguntungkan seperti siang, panas, materinya yang nampaknya sulit, dan sebagainya. Variasi juga berlaku dalam penggunaan metode dan alat peraga yang ingin disampaikan. Yang keenam itu feedback atau umpan balik, yang dimana memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan keraguannya ketika pembelajaran berlangsung dengan mengajukan pertanyaan, yang dimana perhatikan kayak gerak wajah siswa atau mimik mereka serta tingkah laku mereka saat pembelajaran berlangsung, sehingga guru itu dapat mengadakan penyesuaian yang dapat membuat seluruh siswa itu paham akan materi yang ingin disampaikan. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Zikrisa. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi kepada kelompok kami, dipersilakan. Sekali lagi, jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan. Ya, silakan yang lainnya dulu untuk memberikan pendapat atau penjelasan tambahan yang berhubungan dengan keterampilan menjelaskan. Pedomani sumber yang sudah saya berikan untuk memberikan pengayaan penjelasan materi diskusi ini. Ya, langsung aja tanya jawab lagi. Baik, Pak. Jika tidak ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi, kami akan melanjutkan ke sesi Oh ya, tanya jawab. sebelum tanya jawab, supaya yang ditanyakan atau materi yang ditanyakan bisa fokus kepada keterampilan mengajar, yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, coba diperhatikan dan dipahami semuanya. Salah satu keterampilan dasar yang kita gunakan di dalam mengajar adalah keterampilan menjelaskan. Nah, tentu saudara harus tahu apa itu keterampilan menjelaskan itu. Ya, sesuai dengan batasan yang sudah disampaikan tadi, intinya keterampilan menjelaskan itu yaitu keterampilan memberikan pesan informasi, ya, baik yang berupa tertulis dalam bentuk grafis atau gambar maupun dalam bentuk audio atau video. Jadi penyampaian pesan. Jadi apa? Dalam keterampilan menjelaskan ini kita mengilustrasikan bagaikan
kita berkomunikasi dengan orang lain. Seperti saya berkomunikasi dengan saudara. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Seperti kalau ya ada melalui surat, nah ini komunikasi ya, bisa melalui telepon, itu kan komunikasi. Teori-teori inilah yang kita gunakan atau konsep ini yang kita gunakan penjelasan tentang keterampilan menjelaskan. Penyampaian pesan. Ibarat kita berkomunikasi. Dalam teori komunikasi ada komunikator, orang yang memberikan pesan. Ya, siapa itu yang orang yang memberikan pesan? Kalau di dalam teori komunikasi, yaitu orangnya kalau di dalam kelas itu guru. Kemudian dalam teori komunikasi, komunikannya adalah peserta didik. Jadi peserta didik, siswa itu menjadi komunikan. Kemudian pesan. Jadi unsur-unsur dari komunikasi ada komunikator, ada komunikan, ada pesan. Pesannya dalam mengajar apa? Materi pelajaran. Nah, itu pesannya. Isi pesannya materi pelajaran. Baik dalam bentuk penyampaian pesannya dalam bentuk verbal, dalam bentuk tertulis, dalam bentuk grafis, dalam bentuk audio atau video-video. Nah, itu banyak pesan nantinya di dalamnya. Disitulah nanti yang kita sebagai guru menginformasikan dan menyampaikan kepada anak pesan-pesan yang ada di dalam materi pelajaran itu. Kita tahu di dalam keterampilan berkomunikasi pasti ada tujuan. Ya, kalau di dalam berkomunikasi tujuannya agar komunikan mengerti dan paham yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kalau komunikan penerima pesan itu bingung, berarti tidak berhasil komunikator menyampaikan pesan. Ya, mungkin saja terjadinya hambatan, apakah nantinya suara yang tidak jelas atau saluran yang digunakan yang mengalami gangguan. Kalau tiba di dalam telepon mungkin ada gangguan sinyal, gangguan suara kan. Nah, itu nantinya jadi ada noise namanya. Ada gangguan, ada penyimpangan. Ibarat kita telepon kan, suara kita nggak jelas, nah, itu akan bisa orang tidak mengerti dan punya nantinya persepsi ganda menerima pesan kita itu. Karena suara kita nggak jelas, didengar oleh komunikan. Nah, begitu pula di dalam mengajar, menyampaikan pesan itu, bagaimana nantinya peserta didik sebagai komunikan dapat mudah menerima pesan kita, dapat dengan mudah memahami apa materi yang kita sampaikan kepada anak. Itu yang perlu kita jadikan sebagai pemahaman konsep keterampilan menjelaskan, menyampaikan materi kepada anak, tidak lain dan tidak bukan tujuannya agar anak mudah memahami, cepat mengerti apa yang kita sampaikan kepada anak. Nah, ada yang harus kita perhatikan di dalam menyampaikan pesan itu sendiri. Pertama sekali, kita harus harus menguasai apa yang kita sampaikan kepada anak. Materi pelajaran yang kita sampaikan kepada anak harus dipahami. Begitu juga nantinya di dalam kita mempermudah anak bisa memahami pesan kita itu tentu dengan membuat membuat pola-pola yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan itu sendiri. Seperti membuat kalau kita di dalam menyampaikan materi dalam diskusi seperti kita membuat PowerPoint. Nah,
sebelum kita membuat PowerPoint, kita membuat misalnya kalau dulu waktu saya mengajar cara dulu dengan membuat nantinya chart namanya chart ya di atas kertas koran dibuat chart. Nah, kalau sekarang namanya PowerPoint. Kalau dulu sebelum ada PowerPoint ini PPT dalam eh, menggunakan teknologi sekarang ya komputer, dulu namanya ada chat. Nah, itu caranya kita menyampaikan pesan, dibuat keringkasan. Keringkasan-keringkasan atau poin-poin yang akan kita sampaikan kepada anak ditulis di dalam kertas koran. Ya, nah, dipajangkan di papan tulis. Nah, disitulah nanti kita jelaskan. Jadi tidak semua isi buku itu yang kita buatkan dalam kertas koran dulu. Tidak seperti membuat PowerPoint, bukan semua isi buku, tapi poin-poin aja. Topik-topik saja. Nah, kita jelaskan, kita berikan kemudahan untuk menerjemahkan apa isi pesan yang ada di dalam buku itu. Apa contoh-contoh, ya kita siapkan apa contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kita rencanakan, kita persiapkan di rumah. Nah, itu keterampilan menjelaskan. Jadi di dalam caranya kita menyampaikan materi dalam keterampilan menjelaskan, perhatikan nantinya apakah dalam bentuk verbal, apakah dalam bentuk grafis atau gambar, foto-foto kah, ya, apakah dalam bentuk gambar-gambar, ilustrasi. Ya, itu nanti kita menjelaskan dalam bentuk informasi-informasi grafis. Apa makna yang terkantung di dalam gambar-gambar itu? Apa makna yang nantinya kita sampaikan kepada anak di balik informasi grafis atau gambar-gambar tadi? Nah, dibuatkan nantinya pertanyaan untuk bisa anak mudah menjawab. Nah, kemudian dalam bentuk nantinya bagan, dibuatkan bagannya. Sehingga nantinya kalau bagan dibuat, penyampaian materi itu sistematis. Urutannya misalnya secara terstruktur. Jadi yang dikatakan terstruktur tadi, sesuai dengan urutan-urutan yang ada di dalam materi pelajaran yang telah kita rancang di dalam modul ajar kalau sekarang. Ya, dulu dalam ada namanya perencanaan pembelajaran. Jadi urutannya itu sendiri harus sistematis. Itu kita buat dirancang di rumah. Apa materi pertama dulu? Caranya bagaimana? Kalau ini saya sampaikan kepada anak, apa contoh atau ilustrasinya yang sesuai dengan kemampuan anak menerima. Seperti juga tadi disampaikan, dalam menyampaikan atau menerapkan keterampilan menjelaskan, gunakan bahasa yang sederhana, gunakan kalimat-kalimat yang tidak menimbulkan kebingungan atau persepsi ganda oleh anak itu sendiri. Jadi jangan kita menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh anak. Itu juga harus diperhatikan di dalam menyampaikan materi dalam keterampilan menjelaskan. Jadi kalau kita sederhanakan nantinya makna apa yang terkandung di dalam menjelaskan itu, yaitu keterampilan kita memberikan informasi atau penjelasan singkat kepada anak. Jangan kita terlalu lama. Nah, itu nanti akan terkesan nantinya kita menceramahi anak. Jadi keterampilan menjelaskan itu bisa nanti melalui suatu tanya jawab, melalui suatu penekanan materi, ya. Kalau nanti dianggap anak tidak mengerti, baru kita menjelaskan. Di keterampilan menjelaskan ini keterampilan yang kita kembangkan saat memberikan kemudahan atau penyederhanaan pemahaman materi kepada anak. Jangan terjadi nantinya dalam keterampilan menjelaskan ini, saudara banyak berceramah. Jangan banyak berceramah. Itu seperti yang katakan kelemahannya, itu membosankan, bingung anak.
Jadi untuk menghindari jangan anak terlalu bosan atau jenuh mendengar informasi kita, lakukan dengan melalui pertanyaan-pertanyaan. Lakukan dengan cara nantinya memvisualkan suatu informasi. Jadi informasi yang tertulis itu bisa kita buatkan gambarnya. Informasi tertulis itu bisa kita videokan. Nah, disitulah nanti kita melakukan suatu tanya jawab atau balikan-balikan dari anak. Nah, dari gambar yang ibu sampaikan yang lihatkan ini, apa maknanya? Nah, siapa anak ibu yang bisa menjelaskan? Nah, disitulah kita melihat sampai sejauh mana anak bisa nantinya memahami pesan-pesan yang dalam gambar tadi. Jadi pesan itu bisa melalui gambar, pesan itu bisa melalui video, pesan itu bisa melalui kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita buat, ringkasan-ringkasan kalimat yang kita buat untuk mudah anak mengerti. Nah, itu yang perlu saya tekankan di dalam menerapkan keterampilan menjelaskan. Kemudian suara, seperti suara kita di dalam menjelaskan jangan monoton, jangan datar. Ada nantinya yang tekanan tinggi, ada datar dan menurun. Nah, kapan nantinya kita tinggi untuk memberikan penjelasan kepada anak pada saat konsep-konsep yang esensial. Jadi pada konsep-konsep yang esensial, yang sangat penting, kita ulangi. Coba perhatikan anak. Ya, jadi istilahkah atau pengertian-pengertian konsep sampaikan dengan suara yang lantang, kemudian diminta anak mengulang. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan kapan suara kita tinggi pada konsep yang esensial dan berikan penekanan supaya anak nanti tidak ngaur dan tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Saya rasa itu yang perlu saya berikan penekanan tentang keterampilan menjelaskan. Jadi ada nantinya tujuan yang harus kita pahami dulu, kemudian caranya bagaimana, kemudian nantinya cara-cara itu lihat dari segi isi pesan yang kita buat, apakah nantinya dalam bentuk tertulis, dalam bentuk grafis, dalam bentuk audio dan sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk mempercepat anak paham dan mengerti, buatkan ilustrasi, buatkan contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ingat dalam keterampilan menjelaskan, contoh-contoh yang diberikan oleh guru jangan sama dengan buku. Cari contoh yang lain, sehingga itu mempermudah anak mengerti. Kita cari yang ada dalam lingkungan kehidupan anak sehari-hari. Berikan ilustrasi dan lengkapi dengan contoh-contoh. Itu kelebihan yang harus kita berikan dalam keterampilan menjelaskan. Oke, silakan dilanjutkan untuk tanya jawab. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak. Baiklah, jika ada dari teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami, silakan raise hand. Baik, kepada Mutiara Wardipasari, saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Mutiara Wadifasari ingin bertanya. Siswa SD kan seringkali lebih mudah memahami sesuatu jika dijelaskan dengan contoh atau cerita. Nah, namun tidak semua konsep dapat dijelaskan dengan cara tersebut. Lalu, bagaimana cara memilih metode yang tepat untuk menjelaskan suatu konsep kepada siswa agar mereka tetap tertarik dan mudah memahaminya? Sekian pertanyaan saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara Wardipasari. Selanjutnya kepada Mifta Nuriska Nelson, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Miftahul Rizka Nazon, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan keterampilan menjelaskan pada siswa yang cenderung lebih sibuk atau lebih tertarik pada dunianya sendiri? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Miftahul Rizkan Elzon. Selanjutnya kepada Nadia Safwah. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Perkenalkan saya dari kelompok 8, Nadia Safa dengan NIM 22129413. Pertanyaan saya yaitu dalam situasi belajar mengajar, bagaimana cara mengetahui apakah penjelasan yang sudah kita berikan dapat dipahami oleh siswa? Baik, sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Safwah. Baik, jika masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan diangkat tangan. Sekali lagi, jika ada dari teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan. Baik, kepada Syifa Auliani, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Siva Uliani dengan NIM 2129369, perwakilan dari kelompok 6, yang bertanya kepada kelompok menyaji, yang mana pertanyaan saya yaitu, jika saat guru sedang menjelaskan, lalu ada peserta didik yang menunjukkan tanda-tanda kebingungan selama guru menjelaskan, lalu bagaimana guru itu dapat menyikapi hal tersebut? Baik, sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syifa. Masih adakah teman-teman yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, berikan kami waktu bentar untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman. Ya, sementara kelompok 3 memberikan jawaban. Dalam grup itu juga sudah saya kirimkan ringkasan-ringkasan keterampilan dasar yang diterapkan dalam mengajar. Salah satunya keterampilan menjelaskan tadi. Yang perlu kita pahami betul dalam keterampilan menjelaskan tadi sudah disampaikan, yaitu kita harus tahu kita menjelaskan materi kepada anak, menyampaikan materi kepada anak, yaitu membimbing peserta didik kita itu untuk cepat paham, cepat mengerti tentang isi materi yang kita sampaikan. Isi materi itu bisa dalam bentuk konsep-konsep, bisa dalam bentuk fakta-fakta, itu materi.
materi pelajaran. Bisa bentuk konsep, bisa bentuk fakta-fakta, dan bisa dalam bentuk generalisasi atau dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan apa yang kita tanamkan dan kita sampaikan kepada anak, ya, sehingga anak nantinya mampu menalar atau berpikir kritis di situ. Jadi anak bisa memperluas wawasannya atau memperluas penalarannya terhadap konsep-konsep yang disampaikan. Bisa mengembangkan konsep-konsep yang kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran anak terlibat berpikir secara aktif. Nah, itu yang perlu dipahami betul dalam keterampilan menjelaskan. Jadi dalam menjelaskan itu tujuan yang kita harapkan, ya, membimbing anak, membantu anak cepat paham terhadap materi. Ya, materi itu bisa berupa konsep, bisa dalam bentuk fakta-fakta. Kalau fakta itu dalam bentuk mempertajam daya ingat anak itu. Contoh fakta-fakta mempertajam daya ingat anak, istilah-istilah yang berhubungan dengan objek-objek alam, istilah yang berhubungan dengan waktu yang berkaitan nantinya dengan orang, berkaitan nantinya dengan peristiwa-peristiwa. Nah, itu fakta-fakta itu. Nah, kalau fakta-fakta dalam menjelaskan itu tidak perlu dengan memberikan informasi, itu lebih tepatnya dengan tanya jawab dan dengan caranya yang menemukan atau mencari dari bacaan sendiri, baca buku, kemudian nanti boleh dengan temukan di lapangan. Nah, itu fakta-fakta. Nah, contoh dalam materi dalam IPS, ada materi, ada kekayaan alam yang dapat diperbarui dan yang ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, mana yang dikatakan yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Cari di dalam, ya, di alam itu sendiri. Dia menemukan, mengobservasi yang ada di alam. Kemudian dulu juga bisa melalui bacaan-bacaan, baca buku, suruh ditugaskan membaca buku sejenak, 5 menit. Nah, apa itu apa yang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Kalau sudah paham, dan dia pasti nanti dapat menunjukkan contoh-contoh. Contoh-contoh itu tidak perlu diceramahkan. Dengan cara tanya jawab, ya, dengan cara nantinya menemukan sendiri. Nah, itu dalam dalam menjelaskan dalam berbentuk fakta. Kalau dalam bentuk konsep, ya, yang konsep itu bersifat abstrak. Nah, abstrak itu kita harus nantinya membantu anak dengan contoh-contoh. Dibuatkan gambar, misalnya tentang konsep ekosistem, konsep tentang yang berkaitan dengan perlindungan alam itu sendiri, yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang merusak alam. Nah, dibuatkan gambarnya. Dan disitulah nanti dia diberikan penjelasan melalui gambar atau melalui, ya, gambar-gambar ilustrasi. Ya, ada nantinya diilustrasikan orang sedang membakar hutan kah? Ada kegiatan-kegiatan nantinya yang meracun ikan di sungai, atau tindak-tindakan yang negatif yang merusak alam itu sendiri. Nah, itu nanti sebagai bahan ilustrasi untuk menanamkan konsep, ya, yang berkaitan dengan merusak alam itu sendiri. Dikonkretkan melalui gambar
dikonkretkan melalui tindakan-tindakan, ya, melalui gambar-gambar tadi. Nah, itu yang berhubungan dengan penjelasan yang berkaitan dengan penyampaian dalam bentuk konsep-konsep. Ya, menyangkut dengan generalisasi atau kesimpulan-kesimpulan. Dibuat suatu kesimpulan. Dari penjelasan kita, apa kesimpulan yang dapat diambil? Nah, gabungkanlah nanti antara penjelasan-penjelasan yang kita berikan dengan pemahaman anak itu sendiri. Nah, dengan kesimpulan-kesimpulan itulah nanti akan kita uji sampai sejauh mana anak nantinya paham terhadap materi yang kita sampaikan. Jadi generalisasi itu merupakan suatu kesimpulan umum, pendapat umum yang dapat diberikan oleh anak dari penjelasan yang kita berikan. Nah, itu yang berhubungan dengan tujuan yang hendak sampai tadi sudah sampaikan. Komponen yang diperhatikan dalam keterampilan menjelaskan, lihat isi pesan. Isi pesan itu materi pelajaran bisa dalam bentuk kalimat, dalam kata-kata, dalam bentuk verbal, ya, bisa dalam bentuk tertulis, bisa isi pesan itu dalam bentuk gambar ilustrasi, foto-foto, bisa dalam bentuk video isi pesan tentang materi pelajaran. Kemudian perhatikan karakteristik anak. Artinya bagaimana perbedaan-perbedaan anak di dalam belajar. Kalau dalam kurikulum Merdeka kan ada yang dikenal dengan gaya, kan gaya anak belajar, ada yang gaya visual, ada yang audio atau auditif, ya, auditif, ada yang kinestetik. Nah, itu gaya. Nah, itu diperhatikan kecenderungan-kecenderungan anak dalam menerima materi pelajaran itu sendiri. Nah, kemudian ingat dalam memberikan penjelasan, ya, perhatikan juga contoh-contoh, jangan lupa. Contoh-contoh atau ilustrasi merupakan hal yang mempermudah anak menerima pesan atau penjelasan yang kita berikan. Berikan tekanan. Tekanan dalam berikan penjelasan itu mengulang kembali. Coba ulangi Ani. Sudah dijawab oleh temannya, suruh ulang oleh teman yang lain. Jadi jangan berhenti pada satu penjelasan saja, tapi diberikan kesempatan kepada yang lain untuk mengulangi kembali. Nah, itu penekanan namanya. Mengulangi penjelasan atau jawaban yang diberikan oleh anak yang satu dan diulang oleh anak yang lain. Itu sering dilakukan. Ya. Nah, itu memberikan penekanan namanya. Rasa itu yang perlu saya tegaskan kembali. Silakan dilanjut ke dijawab dan dilanjutkan oleh kelompok 3. Silakan, moderator. Baik, terima kasih Pak. Baik, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan dari Miftahul Rizka. Itu pertanyaan tentang bagaimana cara mengaplikasikan keterampilan menjelaskan pada siswa yang cenderung lebih sibuk atau lebih tertarik pada dunianya sendiri. Caranya itu yang pertama itu berikan pendekatan personal. Guru dapat mendekati siswa secara individual untuk memahami minat mereka dengan mengaitkan materi pelajaran dengan hal-hal yang mereka sukai. Siswa akan lebih mudah terlibat. Kedua itu gunakan media interaktif seperti media video, permainan edukatif, atau aplikasi pembelajaran dapat menarik perhatian siswa yang cenderung sibuk dengan dunia mereka sendiri. Yang ketiga yaitu libatkan siswa secara aktif, yaitu ajak siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi
atau kegiatan kelompok sehingga mereka merasa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat itu berikan tantangan atau proyek. Itu maksudnya sini berikan mereka tugas berbasis proyek yang relevan dengan minat siswa dapat membantu mereka lebih fokus pada materi pembelajaran. Baik, sekian yang dapat saya jawab. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, silakan. Silakan yang lain untuk memberikan pemahaman yang lain atau penjelasan tambahan yang berhubungan dengan pertanyaan yang diberikan sehubungan dengan cara menerapkan keterampilan menjelaskan terhadap anak yang sibuk atau pengaruh dengan pekerjaannya sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh guru kan begitu. Agar kejelasan yang kita berikan itu diperhatikan dan bisa dipahami. Silakan yang lain untuk berpendapat. Enggak ada? Ya, begini. Supaya nantinya diterapkan ya dalam simulasi atau latihan nantinya. Mengajar yang menerapkan keterampilan menjelaskan ini. Jadi kalau kita menerapkan keterampilan menjelaskan, akan menginformasikan materi kepada anak dan harus nantinya kita antisipasi jangan ada di antara anak itu yang tidak memperhatikan. Mata kita, ya perhatian kita menyeluruh kepada kelas itu. Tidak satu pun luput dari perhatian kita. Nah, caranya tentu diberikan tekanan. Semuanya perhatikan. Kalau perlu nantinya bunyikan nantinya benda di papan tuliskah atau di meja saudara. Pukul kemudian perhatiannya semua kita. Suara kita harus keras. Perhatikan ibu bicara. Kalau perlu nantinya ketok ya papan tulis itu. Itu penekanan. Perhatikan dan posisi kita jangan di depan. Jangan di depan, tapi posisi kita di tengah. Kalau ada di antara anak nantinya yang tidak perhatikan itu di dekat dia kita. Dekat anak yang tidak memperhatikan itu. Jadi saat menjelaskan itu jangan selalu berada di depan. Tetapi ada kita berada di tengah anak. Itu posisi kita saat menjelaskan materi pelajaran. Kemudian gunakan metode media yang bervariasi. Kalau media yang bervariasi yang perlu kita persiapkan media audiovisual. Karena media audiovisual itu menggugah perhatian anak, menggugah motivasi anak untuk mengikuti materi pelajaran. Dengan catatan jangan durasinya terlalu lama. Itu cara yang perlu kita perhatikan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada anak yang mengalami cara atau perhatian yang kurang fokus kepada kita. Kalau perlu nantinya singkirkan semua yang mempengaruhi anak untuk belajar. Apakah mainan-mainan, buku-buku nantinya yang mempengaruhi, kita netralkan semuanya dulu. Netralkan. Perhatikan semuanya ke depan. Tidak ada lagi yang menulis, tidak ada lagi buka buku atau cara-cara. Kita cek apa ke tempat anak itu. Kita berikan tekanan itu. Jadi kita betul-betul aktif ya. Kita cek sampai ke belakang. Tidak ada. Kalau perlu nantinya bagi anak nantinya yang sering melakukan hal yang seperti itu, ini berikan shock terapi, ya panggil dan suruh nantinya menyampaikan kepada temannya. Nah itu saudara ingat aja pengalaman saudara waktu di SD
Apa yang nantinya yang dilakukan oleh guru? Yang membuat kita nantinya ya termotivasi, membuat kita nantinya menghindar dari perbuatan salah. Selalu memperhatikan guru dalam belajar. Jadi perbuatan-perbuatan positif itulah nanti yang harus kita lakukan dalam kelas itu sendiri. Itu yang perlu saya tegaskan dan nanti dicobakan ya. Jadi tidak dalam bentuk kata-kata saja, tapi dicobakan nantinya. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, jika tidak ada dari teman-teman yang ingin menambah jawaban, saya kembalikan kepada penanya bagaimana. Baik, terima kasih sebelumnya kelompok penyaji dan penguatan yang diberikan oleh Bapak. Insya Allah saya sudah paham atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Mutiara Waripasari. Pertanyaan itu, siswa SD seringkali lebih mudah memahami sesuatu jika dijelaskan dengan contoh atau cerita. Namun tidak semua konsep dapat dijelaskan dengan cara tersebut. Bagaimana cara memilih metode yang tepat untuk menjelaskan suatu konsep pada siswa agar mereka tetap tertarik dan mudah memahaminya? Yang pertama yaitu analisis karakteristik konsep. Di sini maksudnya itu tentukan apakah konsep tersebut bersifat konkret atau abstrak. Untuk konsep konkret gunakan alat peraga atau simulasi. Untuk konsep abstrak gunakan analogi atau visualisasi. Yang kedua yaitu kenali gaya belajar siswa. Beberapa siswa lebih mudah memahami melalui visual atau gambar atau diagram. Kalau yang auditori itu penjelasan verbal atau kinestetik praktik langsung. Yang ketiga, kombinasikan metode. Gunakan kombinasi metode seperti bercerita, eksperimen, diskusi, dan teknologi agar pembelajaran lebih dinamis. Dan yang keempat itu evaluasi respon siswa, yaitu amati reaksi siswa selama proses belajar untuk menilai apakah metode yang digunakan efektif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilakan. Sekali lagi, jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih atas jawabannya kelompok penyaji. Di sini saya dapat menyimpulkan yang pertama yaitu dengan cara menganalisis karakteristik konsep, yang kedua kenali gaya belajar siswa, yang ketiga kombinasikan metode, yang keempat amati reaksi siswa untuk keefektifan pembelajaran. Nah, jawabannya dapat saya pahami. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Mutiara Waripasari. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Kifa akan dicoba dijawab oleh Muhammad Zikri. Berazikri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Syifa Auliani tadi, yang mana mengenai dari jika saat guru menjelaskan, lalu peserta didik menunjukkan tanda-tanda kebingungan selama penjelasan, bagaimana guru dapat menyikapi hal tersebut. Nah, ya ada beberapa hal yang bisa kita terapkan, yaitu yang pertama itu seperti kita berhenti sejenak dan klarifikasi. Yang dimana maksudnya ini itu tanyakan kepada siswa bagian mana sih yang membingungkan mereka dan ulangi penjelasan dengan cara yang berbeda. Nah, untuk contohnya sendiri itu kita dapat kayak guru menyadari beberapa siswa tanpa bingung dan menjelaskan tentang seperti contohnya itu perubahan wujud benda materinya. Nah, guru itu dapat berhenti dan bertanya bagian mana sih yang nggak jelas dan mengulangi penjelasan dengan bahasa yang lebih sederhana dari materi yang disampaikan agar siswa itu dapat memahaminya. Yang kedua itu adalah gunakan contoh praktis, yang dimana kita memberikan contoh-contoh konkret yang relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk membantu pemahaman mereka gitu loh. Jadi contohnya itu saat menjelaskan tentang materi energi, guru itu bisa memberikan contoh bagaimana energi itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari,
Contohnya kayak ada kan energi listrik untuk menyalakan lampu atau energi kinestetik itu saat kita bermain atau gimana gitu. Jadi kita bisa dapat gunakan contoh-contoh konkret gitu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga itu adalah ajak diskusi singkat, yang dimana libatkan siswa dalam diskusi untuk mengeksplorasi pemahaman mereka dan memberikan kesempatan mereka untuk bertanya. Nah, eh, untuk contohnya itu guru itu membuka sesi tanya jawab singkat setelah menjelaskan tentang materinya. Contohnya itu sistem pernapasan manusia, yang dimana kita itu dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya dan mengklarifikasi dari hal-hal yang mereka ragukan dan yang mereka nggak paham lah bahasanya gitu. Nah, dan yang terakhir itu bisa dibilang untuk caranya itu pecah informasi itu menjadi bagian-bagian kecil, yang dimana seperti kayak jika materi terlalu kompleks, bagi menjadi bagian-bagian kecil agar peserta didik itu dapat memahaminya. Seperti contohnya itu jika kita menjelaskan tentang materi revolusi bumi, itu kita guru itu dapat mencoba bagian kecil seperti pengertian dari revolusi itu gimana, akibat revolusi itu bagaimana, dan bukti-bukti dari revolusi itu bagaimana, yang menjelaskan setiap bagian itu secara bertahap dan sistematik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terhadap pertanyaan dari Siva Auliani. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Terima kasih Zikri. Baik, jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, kami persilakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok penyaji sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya sudah paham. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, Oh ya, daripada- sebelum dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya, juga perlu dipahami oleh yang lain saat nantinya saudara mencobakan nantinya, terutama dalam keterampilan memberikan informasi atau keterampilan menjelaskan materi. Jadi kalau keterampilan menjelaskan ini ada di antara anak yang kita perhatikan bingung dan penuh tanda tanya apa yang harus disampaikan kepada anak tersebut belum dipahaminya, dari raut wajahnya kan tampak itu kan, dari sikapnya juga kita dapat nanti gerak-geriknya. Jangan percaya dengan jawaban serentak saja, seperti yang saya katakan. Mengerti anak-anak mengerti, ya kan? Jangan percaya. Itu sama dengan bernyanyi, samakan suaranya. Nah, jadi bukan sekadar itu kita mempercayai anak paham tidak paham. Nah, kalau ada ditemukan beberapa orang anak atau seorang anak nantinya yang tidak paham dan tidak mengerti terhadap materi yang disampaikan, apa yang dijawab dan dijelaskan oleh kelompok 3 tadi itu ada benarnya. Diam sejenak itu adalah bagian daripada variasi ya, atau nantinya di dalam mengajar ada diam sejenak. Itu variasi kita, atau boleh juga dengan penguatannya waktu memberikan pertanyaan. Boleh ya. Kemudian yang perlu lagi diperhatikan, tunjuk ya anak yang lain yang sudah paham untuk menjelaskan sesuai dengan yang kita sampaikan tadi. Paham anak itu. Karena tidak semua anak yang tidak paham. Yang anak yang paham itu diminta untuk mengulangi atau menyampaikan dengan bahasanya ke depan kelas atau di tempat duduknya boleh. Nah, didengar, diberikan penekanan kepada anak yang tidak mengerti, coba didengar oleh teman kamu menyampaikan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Disuruh ulang, ya. Jadi bahasa temannya itu mungkin cepat dimengerti dia, bahasa temannya. Jadi di samping kita mengulangi penjelasan dengan bahasa kita pula, dengan bahasa sederhana. Kalau perlu dengan bahasa ibu. Nah, yang paling mudah dan paling memberikan dampak yang luas
berikan kesempatan kepada teman sejawatnya untuk mengulangi lagi penjelasan yang kita sampaikan. Nah, sehingga anak yang mengalami kebingungan tadi bisa mengulangi lagi dan bisa kita lihat dia paham. Nah, coba diulang lagi. Jadi mengulangi apa yang kita sampaikan kepada anak itu merupakan suatu penekanan penyampaian materi, penjelasan materi kepada anak. Kemudian seperti yang juga disampaikan tadi, buat contoh media. Jadi gunakan media untuk mencontohkan penjelasan-penjelasan yang kita berikan. Ya. Demonstrasikan ke depan, tunjukkan melalui media. Nah, itu yang harus kita perhatikan dan harus kita terapkan nantinya, memberikan penjelasan kepada anak yang sulit dan mengalami keterbatasan di dalam memahami penjelasan yang kita berikan. Ya. Selesai itu yang perlu saya tambahkan dan tekankan. Lanjut pada yang berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Nadia akan dicoba jawab oleh Zikri. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Nadia Taqwa mengenai dari pertanyaannya itu dalam situasi mengajar, bagaimana cara mengetahui apakah penjelasan yang diberikan siswa sudah dipahami oleh siswa. Nah, itu supaya kita dapat mengetahui bagaimana penjelasan yang diberikan itu sudah dipahami atau tidak oleh siswa. Yang pertama itu kita dapat tanya jawab langsung aja kepada siswa tersebut. Yang dimana ajukan pertanyaan singkat kepada siswa untuk memeriksa pemahaman mereka secara langsung. Nah, seperti contohnya itu setelah kita menjelaskan tentang materi pahlawan nasional, itu kita dapat bertanya, siapa nama pahlawan nasional yang berada di daerahmu? Atau apa yang membuat mereka itu disebut pahlawan? Jadi, gunakan pertanyaan-pertanyaan singkat ya agar dapat siswa itu dapat menjawab dari pemahaman mereka, sesuai dari pemahaman mereka dan menangkap dari apa yang telah kita jelaskan itu. Jadi dari situ kita bisa mengetahui apakah siswa itu sudah paham atau tidak dengan materi yang dijelaskan. Yang kedua itu gunakan teknik refleksi yang dimana minta siswa untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata mereka sendiri. Seperti contohnya itu kita guru itu meminta siswa menuliskan satu hal yang mereka pelajari di hari ini dan satu pertanyaan lagi yang mereka miliki tentang materi tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu adalah berikan latihan atau tugas singkat yang dimana tugas sederhana dapat membantu mengukur sejauh mana pemahaman siswa itu terhadap materi yang telah mereka pahami dan yang telah kita jelaskan. Yang dimana contohnya itu seperti kita menjelaskan tentang materi pecahan, guru itu bisa memberikan soal latihan sederhana seperti ubahlah pecahan setengah menjadi pecahan desimal atau hal lain sebagainya ketika mata pelajaran lain gitu. Jadi berikan latihan atau tugas singkat agar dapat mengukur sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang telah dijelaskan. Dan yang keempat itu adalah amati respon dari nonverbal, yang dimana perhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh siswa sebagai indikator dari pemahaman mereka. Apakah mereka lebih cenderung melamunkah atau mereka lebih cenderung kayak kosong pikirannya itu dari itunya kita bisa dapat lihat yang dimana seperti contohnya itu kita memberikan perhatikan apakah siswa itu mengangguk atau tampak fokus kah atau malah terlihat bingung selama penjelasan. Nah, jika banyak siswa tampak bingung itu kita sebagai guru dapat mengulangi penjelasan itu dengan metode yang lain, dengan cara yang lain agar siswa tersebut dapat memahami apa yang telah kita jelaskan dan sejauh mana yang mereka dapat tangkap gitu loh. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Zikri. Sekali lagi jika ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, silakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Ya, sebelum Baik. kepada yang bertanya, perlu saya klarifikasi ya tentang pemahaman konsep yang berkaitan dengan keterampilan menjelaskan. Bagaimana mendeteksi atau mengetahui
anak mana yang sudah paham, berapa orang yang belum paham, berapa orang yang sudah paham, deteksinya bagaimana. Jadi apa yang diberikan jawaban oleh Zikri tadi itu ada benarnya ya. Jadi kita lakukan penilaian proses. Penilaian proses ini tanya jawab itu. Jadi penilaian itu bisa dengan penilaian proses, ada penilaian akhir. Jadi kita lakukan penilaian proses tanya jawab saat jalannya pelajaran. Itu penilaian proses itu. Dan perlu kita buat ya penilaian khusus, diberikan apa? Hadiah atau reward bagi anak yang bisa. Ya, sudah anak-anak sampai di sini. Itulah penjelasan yang berhubungan dengan materi yang Bapak sampaikan kepada kalian semuanya. Nah, untuk mengetahui siapa di antara anak nantinya yang sudah paham semuanya dan mana yang tidak paham, lakukan nantinya. Bapak coba berikan ya tanya jawab. Bagi yang menjawab diberikan reward. Nah, itu aja. Deteksi itu bisa melalui refleksi, boleh. Ya, itu di kegiatan akhir itu. Jadi bisa evaluasi dengan kuis, ya, buat kuis. Jadi saudara bisa sebelum mengajar buat kuis yang berhubungan dengan materi yang dijelaskan tadi. Jadi kuis itu bisa untuk bahan evaluasi, bisa untuk bahan deteksi. Mana anak yang belum paham, mana anak yang ketinggalan di dalam belajar. Nah, disitulah nanti saudara ambil kesimpulan, ini perlu ada remedial, ini perlu anak nantinya pengayaan. Jadi itu adalah merupakan hasil refleksi saudara. Jadi hati-hati di dalam menerapkan keterampilan menjelaskan. Jadi supaya penjelasan kita sistematis, supaya isi penjelasan kita itu mudah dipahami anak dan cepat anak mengerti, rencanakan polanya, buat desain, buat PowerPoint yang sederhana, buat nanti desainnya. Kalau saya itu dibuatkan nantinya semacam peta konsep, dibuatkan peta konsep ya, dibuat peta konsep. Ya, saudara kan sudah belajar apa itu peta konsep. Nah, jadi dari peta konsep itu membantu kita sistematis pembelajaran. Mana yang dulu saya sampaikan. Ingat sistematikanya itu sendiri sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Perhatikan urutan yang ada dalam tujuan. Ya, perhatikan tujuan apa yang harus disampaikan, yang dituju dan yang harus dimengerti oleh anak. Itulah urutan-urutan yang kita sampaikan kepada anak. Mana yang pertama kita penjelasan dulu, mana yang kedua, mana yang ketiga. Ya, perlu panjang-panjang, sesuaikan dengan waktu yang tersedia. Oke, itu yang perlu saya berikan penekanan di dalam keterampilan menjelaskan. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Sekali lagi, jadi saya kembalikan kepada Nadia bagaimana? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan penguatan dari Bapak. Saya sudah dapat paham dari pertanyaan yang saya ajukan tadi. Terima kasih. Sudah terjawab semuanya? Apa Tur? Sudah Pak. Nah ya kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, silakan diakhiri dan tutup diskusinya. Baik, sekian presentasi kita pada hari ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, setelah dibahas dalam diskusi materi keterampilan memberikan informasi atau
keterampilan menjelaskan materi kepada anak. Jadi secara garis besar dapat kita simpulkan keterampilan menjelaskan adalah keterampilan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga anak cepat mengerti dan paham terhadap materi yang disampaikan kepada anak. Kemudian, keterampilan menjelaskan perlu memperhatikan cara yang efektif, sistematis, dan mudah dipahami oleh anak. Gunakanlah nantinya alat dan media, gunakanlah cara nantinya yang praktis dan mudah dimengerti, sehingga isi penjelasan kita tercapai sesuai dengan tujuan. Jadi dalam memberikan penjelasan agar isi penjelasan, isi pesan yang kita sampaikan tepat sasaran, mudah dipahami oleh anak, gunakan media dan alat media, gambarkah, gambar ilustrasikah, fotokah, atau dalam bentuk diagram atau peta konsep, sehingga anak cepat paham dan mengerti terhadap materi yang disampaikan, baik berupa fakta maupun berupa konsep-konsep. Kemudian hindari cara-cara yang menyimpang dari pembelajaran dalam memberikan penjelasan. Apa yang menyimpang dan cara-cara yang tidak tepat? Menggunakan waktu yang terlalu lama, itu membosankan. Ya, jadi berceramah lama-lama itu membosankan. Hindari itu. Ganti dengan tanya jawab. Ganti dengan menayangkan gambar atau video isi penjelasan kita itu. Kemudian suara apa? Jangan suara yang lembek, suara yang tak didengar oleh anak. Jadi suara saudara harus kuat, ya. Tidak perlu pula pakai mic, tidak perlu pula nantinya pakai pengeras suara, sehingga itu didengar oleh semua anak. Hilang apa? Guna hilang apa? Hindari menggunakan kata-kata O, E, panjang. Itu nanti akan menjadi bumerang kepada saudara. Kalau O yang terlalu sering dikatakan, E banyaknya guru A, guru E lagi, saudara. Nah, itu oleh anak O. Nah, jadi itu hindari supaya nanti jangan ada suatu kesan monoton, ya, kita di dalam menyampaikan pelajaran. Jadi sikap dan suara itu juga harus diperhatikan. Sikap kita dalam sikap yang harus nantinya menunjukkan antusias dan semangat kepada anak. Kalau tidak bersemangat, tidak nantinya antusias, maka anak akan cepat bosan dan meribut. Ya, jadi ini nanti yang akan saudara hadapi. Jadi bayangkan, jangan nantinya saudara dalam kata-kata saja disampaikan, pikirkan nanti saudara di SD. Bayangkan itu, pikirkan itu aja. Jadi apa yang saya lakukan nanti kalau terjadi anak meribut, apalagi di kelas rendah, itu yang perlu diperhatikan. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini aja kita bahas salah satu keterampilan dasar menjelaskan. Ya, kita lanjutkan pada minggu depan pada keterampilan dasar yang lain oleh kelompok 4. Demikian saja kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak.